Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Studio Ternak. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tips bagaimana cara memberikan pakan dan merawat sapi untuk penggemukan. Ini adalah salah satu sapi kemarin yang saya katakan akan dikeluarkan dalam waktu 40 hari lagi. Dan bisa teman lihat bagaimana reaksinya. Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah pakan. Ya, ada pelepah pohon pinang, dipotong-potong ya. Dan juga ada gerbong pisang, bisa teman-teman lihat. Ini dia gerbong pisangnya. Dan ini juga sapinya bisa teman-teman lihat ya, bagaimana sudah berisi. Ini hanya 12 hari setelah video kemarin ya. Bisa teman-teman lihat ya bagaimana pertumbuhannya dan bisa teman-teman bedakan di video kemarin dan hari ini bagaimana bentuk tubuhnya setelah dilakukan perawatan dengan sedemikian rupa. Nanti akan saya jelaskan sedikit cara merawatnya dengan benar agar teman-teman bisa menirunya di peternakan teman-teman. Selain hanya dengan diberikan hijauan saja, sapi untuk penggemukan yang ditargetkan misalnya 3 bulan ataupun lebih, itu harus diberikan pakan yang baik. Jangan hanya hijauan saja, karena sapi juga seperti kita akan merasa bosan jika kita memberikan rumput itu saja. Sama halnya seperti kita jika memakan nasi saja tidak memakai lauk ataupun lauk itu saja pastinya kita bosan. Dan untuk mengakali cara cara tersebut kita bisa membuat pakan sendiri berupa comoran ataupun pakan yang sudah jadi yang dijual oleh pabrik di pasaran. Misalnya kita bisa membuat pakan campuran seperti dedak. Ini dedak padi ya, kalau ada dedak jagung lebih bagus. Usahakan teman-teman memilih yang halus seperti ini. Ini halus ya. Lalu teman-teman juga bisa memberikan pelet. Ini pelet yang ukuran besar ya. Pemberiannya dicampur dengan air ada di video kemarin cara pemberiannya. Mereknya kalau di tempat saya yaitu SP106 produksi Mabar Sumatera Utara ya. Kalau di daerah teman-teman pastinya ada merek-merek lainnya juga di Pulau Jawa khususnya banyak merek pakan lainnya. Ini khusus untuk sapi penggemukan ya. Dan juga teman-teman harus menambahkan ini dia garam. Untuk garam sangat mudah ditambahkan ya. Lalu teman-teman bisa memberikan juga hijauan. Ini dia hijauan yang saya sebutkan apa saja bisa rumput gajah, pakcong ataupun odot ya. Ini bersih ya. Lalu teman-teman memberikan gerbong pisang untuk sampingan ini agar tidak bosan ya. Dan juga jangan setiap hari. Dan juga, untuk mengakali agar sapi merasa makanannya berganti-ganti kami juga memberikan hijauan seperti daun cabai. Bisa teman-teman lihat. Dan juga di sini banyak pelepah sawit. Maka kami potong pelepah sawit dan kami lemparkan begitu saja sehingga sapi-sapi di sini memakan pelepah sawit dengan sangat lahap. Ini bisa teman-teman lihat ya. Ini antisipasi untuk sapi agar tidak terlalu bosan dalam melahap makanannya. Sehingga kami memberikan begitu banyak pakan dan juga rumput yang kami berikan setiap harinya berbeda-beda. Itu khusus kami lakukan untuk sapi yang sudah ditargetkan misalnya 3 bulan atau 2 bulan lagi akan dijual. Karena jika diberikan pakan itu saja, sapi akan bosan dan menyanyiakan pakan yang kita arit ataupun kita potong. Jadi untuk alternatifnya akan saya berikan sedikit tips. 30 hari sebelum sapi digenjot ataupun dipaksa untuk makan, kita harus melakukan penyuntikan vitamin diantaranya B kompleks ataupun Ivomek dan B kompleks ya, dua penyuntikan berbeda. Ini bisa teman-teman lihat ya, bagaimana tempat pakannya kosong. Ini bukan saya ada-adakan ataupun saya buang, memang kenyataan seperti ini. Karena memang sapi-sapi saya di sini makannya sangat lahap dan rata-rata habis ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, sedang memamah makanan yang sudah dimakan tadi.
Cara ini saya lakukan biasanya 20 hari sekali untuk penyuntikan ya. Pertama saya nyuntikan 30 hari sebelum saya jual, lalu 20 hari setelah itu saya lakukan penyuntikan B kompleks sebanyak, kalau sapi besar segini saya melakukan 7 mili. Lalu setelah penyuntikan sapi akan terus bernafsu untuk memakan hijauan ataupun pakan lainnya, sehingga sapi yang kita ternakan tidak akan kusut ataupun badannya menipis karena nafsu makannya tetap tinggi dan terjaga karena kita melakukan penyuntikan vitamin. Ini bisa teman-teman lihat ya. Berhubung di sini banyak pelepas sawit, kami sering memberikan pelepas sawit juga untuk sapi-sapi di sini. Yang penting penyuntikan vitamin dan Ivomek ataupun penyuntikan Wormectin itu harus dilakukan 30 hari atau 40 hari sebelum sapi mulai diberikan pakan full sebelum dijual ya. Karena kalau kita ingin pengemukan maka kita harus mengejar dari segi pakan dulu ya. Kalau dari segi pakan kita sanggup mencukupi, maka bobot badan sapi pun akan drastis naik dan juga mencukupi. Yang penting teman-teman giat dalam beternak, jangan pantang menyerah dan terus berusaha. Insya Allah akan sangat mudah dalam pengemukan sapi. Karena yang ributnya itu di awal-awal pengemukan ya. Setelah itu pastinya teman-teman akan terbiasa dan teman-teman tidak akan lagi kebingungan bagaimana cara pengemukannya. Nanti di video lain akan saya buat obat-obat apa saja yang saya gunakan sebelum merawat sapi untuk pengemukan ya. Ini bisa teman-teman lihat ya sapinya ya. Ya mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di komen. Jika ingin bertanya boleh chat saya di Facebook Wahid Maulana. Nanti saya akan membahasnya dengan lengkap di Messenger. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.